Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa dapat melanjutkan ngaji ilmu mantik dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillahnya lagi kita masih diberikan semangat sehingga kita yang punya nikmat sehat tadi bisa beranjak dari kamar tidur, beranjak dari kasur menuju tempat insya Allah yang barokah ini. Salawat tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana beliau adalah suri tauladan kita. Oke. Sekarang pertemuan keberapa? 4 ya. Oke. Alhamdulillah kita sekarang di pertemuan keempat melanjutkan pembelajaran ilmu mantik kita. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan bab anwa'ul ilmi al-hadis, kemudian bab dilalah wa anwa'uha, kemudian kita juga menyelesaikan apa yang dimaksud dengan lafadz kulli dan juz'i. Kemudian kita juga sudah tahu macam-macam daripada lafadz kulli. Sebagaimana nanti lafadz kulli itu yang akan dijadikan sebagai mabade atau pondasi, istilahnya gitu. Pondasi. Untuk apa? Untuk merangkai suatu definisi. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan selanjutnya, gitu. Kita review sebentar. Review pembahasan kemarin. Sebagaimana yang saya katakan, pembahasan kemarin itu adalah pembahasan yang menentukan kita, menentukan perjalanan belajar ilmu mantik kita. Kalau pembelajaran kemarin itu nggak paham, otomatis nanti di bab selanjutnya nanti kita juga akan menuai sesuatu kesukaran atau istilahnya sulit dalam memahami bab-bab selanjutnya itu yang ada di ilmu mantik. Baik bab definisi itu sendiri atau ta'rif atau al-qaul syarih, atau nanti ketika sudah masuk di pembahasan al-qadaya wa ahkamuha. Coba Sis, kemarin apa yang dimaksud dengan lafadz kulli Sis? Ya. Iya, harus paham dan harus tahu. Ini basic. Apa yang dimaksud dengan lafadz kulli? Nah, ini takut, Pak Ketuanya takut saya tanya. Jadi ketuanya itu gini apa? Sembunyi di balik apa buku gitu kan. Padahal kan badannya begitu besar gitu kan. Tapi wajahnya saja gitu yang disembunyiin gitu. Coba Mbak-mbak yang banat, apa yang dimaksud dengan lafadz kulli? Coba yang paling depan siapa? Ini Mbak Nisa. Coba apa yang dimaksud dengan lafadz kulli itu apa? Kulli itu apa? Enggak, maksudnya jangan dibaca ibaratnya, nanti terlalu sulit. Kemarin kan ibarat yang saya tuliskan itu kan saya ngomong ini agak sulit. Jadi ada pemahaman yang lebih mudah kemarin. Untuk banyak hal. Ya, gampangannya lafadz kulli itu dia itu suatu mafhum yang memungkinkan bisa diberlakukan untuk banyak hal. Udah, sampean catat. Apa yang dimaksud dengan kulli? Kulli itu adalah mafhum yang memungkinkan
bisa diberlakukan untuk banyak hal. Coba catat dulu. Udah dicatat. Sedangkan kebalikan daripada kulli apa? Juz'i. Kalau juz'i berarti dia itu adalah mafhum yang tidak bisa diberlakukan bagi banyak hal. Jadi dia itu khusus untuk satu saja. Itu namanya juz'i. Kemarin macam-macam daripada kulli ada berapa? Pertama, kulli itu dibagi menjadi dua. Kulli yang apa? Kulli dati sama kulli arodi. Kulli dati itu kulli yang bagaimana? Makana laisa khorijan anil ma. Dia itu adalah lafadz kulli yang tidak keluar daripada esensi sesuatu. Nah, itu namanya kulli dati. Sedangkan yang kedua ada namanya kulli arodi. Kulli arodi itu apa? Makana khorijan anil mahia. Dia itu adalah lafadz kulli yang keluar daripada esensi. Maksud daripada esensi itu apa? Misal, manusia, esensi daripada manusia apa? Al hayawan an-nate itu esensinya. Nah, yang dimaksud dengan kulli dati itu, dia itu adalah sesuatu yang masuk pada esensi sesuatu. Nah, itu namanya kulli dati. Sedangkan kulli arodi kebalikan, dia itu adalah sesuatu yang keluar daripada esensi itu. Seperti apa kemarin kulli dati? Ya, apalagi? Tertawa mungkin. Kemudian apa lagi? Berjalan. Apa lagi? Menulis. Apa lagi? Ya, kopiliatulil ilmi. Apa lagi? Bisa menerima ilmu. Kemudian bernafas. Bernafas juga kan? Ya. Itu masuk dalam cakupan kulli arodi. Kemarin yang masuk dalam kulli dati apa saja? Kan kemarin kan kulli itu ada 5. Apa saja? Jins, nau, fasal, arod am sama khoso. Yang masuk dalam cakupan kulli dati apa saja? Nau, jin sama fasal. Sedangkan yang keduanya yakni khoso sama arod am, dia itu masuk pada kulli arodi. Nah, sekarang masuk di apa? Bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu kalau di tarjamah Imam Akhdari beliau mengatakan nisbatul alfadi lil ma'ani. Kata beliau, bab ini akan membahas seputar nisbah. Nisbah itu relasi, hubungan. Hubungan antara apa? Bukan hubungan antara dua insan ya, antara mungkin Faiz sama siapa kemarin itu enggak. Tapi ini adalah hubungan antara lafadz dan maknanya. Itu. Antara lafadz dan maknanya. Kata beliau gimana? Nisbatul alfadilil ma'a. Nih, ada berapa di sana? Khomsa. Apa saja di sana? Nisbatul alfadilil ma'ani. Khomsatu aksamin bila nuksoni. Jadi ada 5. Apa saja? Tawatu'un, tasyakukun, takholufu, wal istiraku aksuhut tarodufu. Nah, petanya seperti ini. Coba kita teman-teman lihat di papan. Untuk bab nisbatul alfadilil ma'ani, kita masih berada di pembahasan lafadz. Itu. Kita masih berada di pembahasan lafadz. Kemarin kita sudah mengetahui yang namanya lafadz itu ada 2. Ada yang mustakmal sama muhmal. Yang kita pakai atau yang mu'tabar indal manatiko, bahkan indal lugha itu yang mustakmal. Mustakmal kemarin dia itu ada 2. Apa? Mufrad sama murokab. Kalau mufrad dia itu nanti ada 2. Apa?
juz'i sama kulli. Nah, ini lafat yang mufrad. Bentar, lafat. Nah, dari sini. Nah, perjalanan belajar kita di bab ini kita mulai dari sini. Ada suatu lafat, di mana lafat itu dia punya satu lafat saja. Lafat yang satu ini ada kalanya maknanya itu cuma satu. Ada kalanya maknanya itu muta'adid, beraneka ragam. Ya. Kalau maknanya ada satu lafat, maknanya itu dia itu lafadznya itu cuma satu, maknanya beraneka ragam, dia disebut dengan lafadz mustarok. Nih, lafadznya namanya mustarok. Sedangkan kalau lafadznya itu satu, maknanya itu satu, ini kok afrodnya atau individunya itu setara, maka dia disebut dengan mutawati. Sedangkan kalau afrodnya itu berbeda, maka dia disebut dengan musyakkik. Nanti kita jelasin apa perbedaan antara musyakkik dan mutawati. Kemudian di sisi yang kedua, ada suatu lafat. Yang lafadznya itu beraneka ragam. Ini, lafadznya beraneka ragam. Lafadz yang beraneka ragam ini ada kalanya maknanya itu satu. Jadilah ada beberapa lafadz tapi maknanya itu sama. Ya, dia disebut dengan muradif. Sedangkan kalau ada beberapa lafadz, masing-masing daripada lafadz itu maknanya berbeda, maka disebut dengan mutabayin. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada lafadz yang dimana lafadz tersebut itu memiliki satu-satu. Lafadznya cuma satu. Lafadz yang satu ini kadangkala dia itu punya makna yang satu, kadangkala dia itu punya makna beraneka ragam. Ya. Kalau dia itu punya makna beraneka ragam, ada satu lafadz, maknanya banyak, beraneka ragam. Dia disebut dengan mustarok. Apa? Lafadz ain. Ain. Lafadz ini dia itu punya banyak makna. Yang terkenal, ain apa? Al-Basiroh. Ya, sebagaimana yang kita gunakan di keseharian kita. Penglihatan kita, ini namanya ain. Mata kita namanya ain. Al-ain artinya basiroh. Kadang juga ain itu karena as-syams. Matahari. Matahari juga dia itu ain juga.
Kadang pula dia punya makna mata air. Kadang pula maknanya itu apa? Ad-dhahab, emas dan lain sebagainya. Dia itu tepat, tapi maknanya muta'adid atau maknanya itu beraneka ragam. Maknanya banyak. Sedangkan di sisi yang lain ada satu lafadz, maknanya cuma satu juga. Maknanya cuma satu. Ketika maknanya satu, dia itu ada dua klasifikasi. Lafadz itu kan dia kan punya banyak afrod ya. Ya, bagaimana? Ini belum saya jelasin juga kemarin. Apa? Sebenarnya ada pembahasan penting di pembahasan kuli itu sendiri. Kuli itu, lafadz kuli, ini, kuli, dia itu punya dua dilalah. Ada dilalatul mafhum, ada dilalatul masodak. Itu. Ini yang kemarin belajar Isakuji tahu insya Allah. Karena sudah saya jelasin di sini. Kuli ini dia itu punya dua dilalah, punya dua signifikasi, punya dua penunjukan. Jadi lafadz yang universal itu dia itu punya dua penunjukan. Yang pertama yang ditunjukkan daripada lafadz kuli ini dia itu adalah mafhumnya. Sedangkan yang kedua masodaknya. Masodak itu nama lainnya itu penggunaan katanya menggunakan afrod. Sama. Masodak. Jadi kalau teman-teman membaca buku sendiri nanti kok mendapati istilah masodak atau misdak, ini sama, masodak atau misdak. Ini artinya sama. Dia itu afrod. Afrod itu individu. Individu itu adalah sesuatu yang tercakup pada mafhum. Misal, al-insan. Dia lafadz kuli atau juz'i? Kuli atau juz'i? Kuli. Kenapa insan disebut dengan lafadz kuli? Kenapa lafadz insan disebut dengan kuli? Karena bisa diberlakukan untuk banyak hal. Misal, insan ini dia itu adalah kuli. Dia itu adalah lafadz yang memungkinkan diberlakukan untuk banyak hal. Insan ini dia itu punya mafhum. Mafhum. Mafhum daripada insan apa? Al-hayawan an-natik. Ini mafhumnya. Mafhum itu makna. Ya, mafhum itu makna. Sedangkan yang kedua ada masodak atau afrod. Kemudian ketika ditanya apa masodak atau apa afrod atau apa individu daripada manusia? Apa individu dari manusia? Faiz, Aziz, Diu, ya, saya dan teman-teman yang ada di sini semuanya. Dia itu adalah individu daripada manusia. Nah, di lain kata lafadz pun begitu. Dia itu punya makna juga punya individu. Nah, kembali ke sini. Kita tahu ya di sini ya. Kita selesaikan di sini ya bahwa mafhum kuli itu dia itu punya dua dilalah. Yang pertama ada dilalatul mafhum, yang kedua dilalatul masodak. Dilalatul mafhum kita kasih contoh di sini al-insan. Manusia itu mafhumnya apa? Al-hayawan an-natik. Masodaknya apa ya? Saya sendiri misal. Jilan. Apalagi? Diu. Oke, siapa? Jangan. Nggak usah ditulis. Bahaya dia. Kalau ngasih contoh itu pasti konotasinya negatif. Dia itu kalau memberikan saran contoh itu konotasinya negatif dia ini. Oke, kembali di sini. Nah, ada satu lafadz yang dia maknanya pun satu. Tapi makna yang satu ini dia itu punya dua klasifikasi.
Ada kalanya lafat itu afrodnya itu tasawat. Tasawat itu setara. Ada kalanya dia itu tafawat. Tafawat itu dia tidak setara. Berarti ada yang lebih unggul daripada yang lain. Ketika satu lafat punya satu makna, kok afrodnya itu setara, dia disebut dengan lafat mutawatir. Dia disebut dengan lafat mutawatir. Contohnya apa? Mutawatir di sini. Al-insan. Al-insan itu termasuk mutawatir. Di mana al-insan itu dia itu punya banyak afrod. Ya, kita ambil contoh diu. Kita diu lagi. Apa lagi? Apa lagi? Siapa? Khalid. Joko. Ini. Udah, jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Nggak pas nanti. Ini saja, yang 4 ini saja, oke. Nah, lafat insan ini dia itu punya banyak afrod. Ya kan? Masing-masing daripada afrod ini, dia itu nggak ada yang lebih unggul dari satu afrod kepada afrod yang lain. Pak Joko tidak lebih unggul daripada Pak Eko. Pak Eko tidak lebih unggul daripada Baba Khalid. Baba Khalid tidak lebih unggul daripada Amudiu. Ya, saya ambil kita panggil Amu, soalnya memang pantas dia itu. Pawakannya itu sudah kayak Amu-Amu Mesir gitu. Makanya dia disebut dengan mutawatir. Mutawatir itu apa? Lagi-lagi saya tekankan lagi, dia itu adalah satu lafat, punya satu makna, dan afrodnya setara. Paham ya? Satu lafat, punya satu makna, afrodnya setara. Sedangkan yang kedua ini, dia itu satu lafat, punya satu makna, tapi afrodnya itu berbeda. Ada yang lebih unggul daripada yang lain. Saya kasih contoh. An-Nur. Nah, ini Nur. Contohnya Nur. Nur itu cahaya. Di mana cahaya itu punya banyak afrod. Apa saja? Nurul Komar. Apalagi? Nurul siapa? Nurul Laili. Ya. Nur maksudnya bukan nama orang, bukan nama orang, bukan alam, bukan nama orang. Jadi nur itu cahaya. Dia itu kan punya banyak afrod ya, cahaya. Cahaya apa gitu? Oke, cahaya matahari. Apalagi cahaya apalagi? Oh, cahaya bulan. Cahaya apalagi? Oh, cahaya lampu. Nah, masing daripada afrod ini dia itu ada yang lebih unggul. Misal, cahaya matahari dia itu lebih terang daripada cahaya komar. Cahaya komar dia itu lebih terang daripada cahaya dan seterusnya. Makanya lafat ini disebut dengan musyakkik. Tahu perbedaan antara musyakkik dan mutawatir? Kalau mutawatir gimana tadi? Satu lafat punya satu makna tapi afrodnya setara. Contohnya apa? Al-insan. Al-insan itu punya banyak afrod. Apa aja contohnya? Ini Pak Joko, Amudiu, Bapak Eko sama Bapak Khalid. Masing-masing dari mereka itu nggak ada yang lebih manusiawi dibanding yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Joko lebih manusiawi daripada Pak Eko? Ayo, yang berikan contoh. Apakah Pak Joko lebih manusiawi daripada Pak Eko? Oh, enggak kan? Setara. Kemanusiaan kita setara di sini kan? Ya. Oke, ini selesai. Kemudian, mustarok juga selesai. Kemudian yang selanjutnya, ada satu lafat ya. Dia itu punya beberapa lafat. Maksudnya lafadznya itu beraneka ragam. Lafadz yang beraneka ragam ini ada kala maknanya itu satu.
Maknanya itu satu itu antara lafat A dan lafat B itu maknanya sama. Ya, itu disebut dengan murodif. Contohnya apa? Coba kasih contoh murodif. Ini kan murodif sering ya. Ini familiar ya. Familiar di telinga kita murodif. Tapi untuk tawatuk, musyakik ini agak asing gitu. Agak asing. Ada juga yang itu asing banget gitu. Baru pertama kali apa ngerti di sini gitu. Kalau mustarok, ini lumayan asing juga mustarok. Karena sering dipakai contoh. Kalau teman-teman dulu pernah belajar belajar ilmu usul fiqh ini sering pakai. Kalau murodif pun sering. Belajar bahasa Arab pertama kali yang dikenalkan itu murodif kadangan. Apa contohnya misal? Insan sama bashar. Oke, al-insan wal bashar. Nah, insan dan bashar ini dia itu murodif. Maknanya lafadznya muta'adid tapi maknanya satu. Itu murodif. Sedangkan yang kedua, ada beberapa lafadz maknanya juga beraneka ragam. Maksudnya gimana? Antara satu lafadz dengan lafadz yang lain itu sudah jelas-jelas berbeda maknanya. Contoh. Ini misal al-insan lagi dengan al-faros. Nah, insan dan faros dia itu lafadznya muta'adid. Maknanya pun muta'adid juga. Kenapa? Karena makna daripada insan dia itu bukan makna daripada faros. Makna dari faros juga bukan makna insan. Karena dua-duanya itu memang berbeda. Gitu. Nah, pertanyaannya. Kalau di matan dikatakan nisbatul alfadi lil ma'ani khamsatu aksamin bila nuksoni tawatu'un tasyakukun takholufu wal istiraku aksuhud taroddufu. Ada nggak kata-kata mutawatik, musyakik, mustarok, murodif sama mutabayin? Nggak ada ya. Adanya apa? Pertama, mutawatik diistilahkan dengan tawatuk. Nah, tawatuk itu adalah nisbahnya. Nisbatul alfadilil ma'ani. Nisbah daripada lafadz dan maknanya. Itu namanya tawatuk. Nisbatul alfadilil ma'ani. Khamsatu aksamin bila nuksoni. Sedangkan lafadznya namanya mutawatik. Dan sampai seterusnya. Sampai kiaskan sendiri. Bisa membedakan? Oke, kita review lagi. Biar lebih mantap lagi. Ya, Pak Ketua juga saya yakin belum paham 100%. Gitu. Masih ngawang gitu kan. Kalau bahasa Jawa itu masih ngawang. Paham ngawang ya? Soalnya ada juga yang nggak dari Jawa kan, takutnya nggak paham. Lafat. Ada yang di mana lafat itu satu. Ya, ini berarti di sini. Ada yang lafadznya muta'adid. Lafadz yang satu ini ada kalanya dia punya makna yang satu juga. Ada kalanya maknanya muta'adid atau beraneka ragam. Kalau lafadznya satu, maknanya beraneka ragam, lafadznya disebut dengan mustarok. Ya, contohnya apa? Ain tadi. Ain ini punya banyak makna. Apa saja maknanya? Al-basiro, as-syams, al-manba, ad-dahab, atau dan lain sebagainya. Atau al-ain bisa dimaknai dengan al-jasus, mata-mata. Bisa juga. Banyak sekali. Di sisi yang lain, ada satu lafadz punya satu makna. Yang punya satu makna ini, ada kalanya afrodnya itu setara, ada kalanya afrodnya itu berbeda atau enggak setara. Kiranya gitu. Kalau afrodnya setara disebut dengan mutawatik. Kalau afrodnya masing-masing dia itu ada yang lebih unggul di antara satu dengan dibanding yang lainnya, maka disebut dengan musyakik. Contoh dari mutawatik apa? Al-insan. Al-insan punya banyak makna, punya banyak afrod. Afrodnya apa? Pak Joko, Mas Diyu,
Pak Eko, Bapak Khalid, itu banyak. Antara mereka ini, antara satu dengan yang lainnya, nggak ada yang lebih manusiawi. Kenapa? Karena kemanusiaannya setara. Itu. Kemanusiaan saya sama dengan kemanusiaan Diu. Kemanusiaan Diu sama dengan kemanusiaan siapa? Faiz. Itu. Dan kita yang ada di sini itu setara dalam kemanusiaan. Sedangkan sisi yang lain, contoh daripada musyakik apa? An-Nur. An-Nur punya banyak afrod. Salah satu afrodnya apa? As-Syams, Al-Qamar, dan Al-Misbah. Nurus Syams, Aqwa min Nuril Qamar. Nuril Qamar, Aqwa min Nuril Misbah. Antara satu afrod dengan yang lainnya ada yang lebih unggul. Itu yang namanya musyakik. Sedangkan di sisi yang lain, di sisi apa? Di torof yang lainnya ada lafadz itu beraneka ragam. Lafadz yang beraneka ragam ada kalanya maknanya itu satu. Ada kalanya maknanya itu beraneka ragam juga. Kalau lafadz yang beraneka ragam maknanya itu satu disebut sebagai muradif. Contohnya al-insan dan bashar. Kalau lafadznya beraneka ragam, kemudian maknanya juga beraneka ragam. Maksudnya apa? Antara satu makna dengan antara satu lafadz dengan lafadz yang lain maknanya itu jelas berbeda. Maka disebut dengan mutabai. Contohnya apa? Al-insan sama al-faros. Al-insan jelas berbeda makna dengan faros. Manusia jelas beda dengan kuda. Kuda jelas beda dengan anjing darosa. Anjing darosa jelas beda dengan diu. Itu kan nih, bisa ditulis dulu. Oh gitu. Kurang siap. Kurang. Mana? Sudah ditulis? Nulisnya sudah? Nulisnya sudah? Belum? Apa Imam Akhdari beliau itu menjelaskan pembahasan nisbatul alfat lil ma'ani gitu. Ya walaupun nanti di beberapa syarah atau sama beberapa muhasyi Imam Akhdari ini nanti dikritik untuk permasalahan nisbatul alfati lil ma'ani ini. Karena kekurang tepatan beliau dalam memberikan tarjamah dari bab ini gitu. Salah satunya dikritik sama Imam Sobban di Hasyiah beliau. Jadi salah satu syarah sulam itu
dia itu nanti disyarah sama Imam Malawi. Nah, Imam Malawi punya dua syarah, syarah kabir sama soghir. Kalau syarah soghir ini nanti yang dihasyiai sama Imam Soban. Nah, itu nanti di sana itu ada beberapa kritik mengenai ini, ketidaktepatan beliau dalam menjelaskan permasalahan ini. Gitu. Kita nggak bahas di sana karena memang tujuan kita adalah untuk marhalata taksis. Gitu. Belum waktunya untuk memperdebatkan A, B, C, dan D. Gitu ya. Oke, kemudian kata beliau walafdu imma tolabun au khobaru wa awalun salah satut karu amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Kata beliau walafdu imma tolabun au khobaru. Lafat itu ada kalanya menunjukkan arti tolab. Tolab itu tuntutan ya. Au khobarun atau khobar. Berita, menunjukkan berita. Wa awalun salah satut karu. Yang pertama, berarti yang dimaksud itu adalah tolab, kata beliau. Dia itu punya tiga macam. Apa saja akan disebutkan beliau? Amrun ma'asti'la, kata beliau. Amr. Ketika apa? Ketika disertai adanya tuntutan bernada tinggi, kata beliau. Isti'la. Isti'la itu bernada tinggi. Amrun. Makanya amr itu biasanya didefinisikan sebagai tolabul amri minal ilal adna. Wa aksuhu, dan kebalikan daripada amr itu apa? Doa. Ada namanya doa. Kalau doa kebalikan berarti dia itu tolabul amri minal adna ilal a'la. Wa tasawi faltimasun waqa'a. Namun ketika derajatnya itu sejajar, kata beliau, maka disebut dengan iltimas. So. Kelihatannya itu pembahasan itu enggak terlalu didakikan karena sudah paham gitu kan. Insya Allah bisa kan membedakan antara kalam khobar dengan tolab dengan khobar tadi, bisa. Insya Allah bisa. Nah, yang agak rumit ini, yang agak butuh effort ini, kata kalau bahasanya Diu itu effort gitu. Ada effort ya gitu. Jadi untuk masalah effort itu enggak hanya ketika teman-teman nanti ingin mendapatkan seorang cowok atau cowok mendapatkan seorang cewek. Tapi effort juga nanti yang paling penting kita sebagai tholabul ilmi ya mencari ilmu. Effort dalam mencari ilmu itu sendiri. Itu. Karena kalau kita punya ilmu, kata siapa? Diu itu, prinsipnya Diu, insya Allah aman semua ya. Jadi orang yang berilmu itu dia itu happy, biasanya kehidupannya happy, santai, gitu. Karena punya Gusti Allah ya. Nah ini babnya itu membahas tentang kalau kata beliau faslun fi bayanil kul wal kulliyah wal juz'iyah. Kalau kemarin istilah kemarin di awal kita sudah mengetahui perbedaan antara kulli dan juz'i. Nah ini adalah ada dua istilah lagi. Istilahnya apa? Ada istilah kulliyah, juz sama juz'iyah. Itu istilah yang berbeda antara kulliyah sama kul. Kemudian istilah juz'iyah sama juz'un. Itu berbeda. Jadi teman-teman kalau nanti membaca suatu ibarat atau membaca suatu teks, lebih-lebih nanti ketika membaca kitab-kitab ulum akliyah, jadi harus diperhatikan. Yang dimaksud oleh musonif ini ketika mendatangkan suatu ibarat di antara dari salah satu di antara 6 yang tadi itu yang dimaksud yang mana? Ketika yang dimaksud itu adalah juz'i, berarti dia itu bukan juz'iyah atau bukan juz. Tinggal melihat apa? Tinggal melihat penjelasannya lagi. Di awal kemarin kita sudah bisa membedakan. Yang namanya kulli, lagi-lagi saya ingatkan lagi. Yang namanya kulli itu dia itu adalah suatu mafhum atau lafadz yang dimana dia mungkin bisa diberlakukan bagi banyak hal.
Sedangkan juz'i itu dia itu adalah mafhum yang mungkin bisa dilakukan bagi banyak hal. Contohnya apa juz'i? Apa contohnya? Apa? Zaid. Itu. Nah, contoh di sana Zaid. Contoh gampang aja padahal di sini banyak orang gitu. Iya. Contoh aja sini apa maksudnya siapa gitu. Anas gitu kayak gitu kan gitu. Terus siapa gitu kan? Kan banyak gitu. Nah, ini siapa lagi ini? Ini nggak ada orang yang namanya Ali, tapi dia itu nyontohin Ali. Ya, pokok banyak. Itu namanya juz'i. Sedangkan kuli itu contohnya tadi seperti apa? Kuli. Jangan insan. Saya nggak mau contoh insan. Apa? Jangan asad. Sudah ada. Apalagi? Alat tulis. Ya mungkin alat tulis. Pensil mungkin. Nah itu. Atau apalagi? Spidol. Apalagi? Kamera. Apalagi? HP. Apalagi? Oh banyak banget kan? Gitu. Padahal di sekitar kita itu banyak banget mafhum-mafhum seperti itu gitu. Tapi kita nggak bisa dan apa ya belum mampu untuk mempraktekannya. Ketika sudah beranjak di bab lain, kemudian ketika kita review bab yang telah lalu, kemudian kita tunjuk salah satu untuk memberikan contoh, pasti masih bingung. Iya. Nah, itu berarti belum paham secara sempurna. Gitu. Oke, kita mulai ya. Mulai pembahasannya. Saya hapus dulu ya. Ini agak panjang kelihatannya. Oke, kita kembali di sini. Ngerumpinya nanti dilanjut setelah ngaji. Oke. Oke? Ngerumpinya sepakat ya? Ngerumpinya dilanjut nanti setelah ngaji ya. Oke. Oke, yang pertama ada istilah al-kul. Ini. Kata beliau di matan al-hukmu kata beliau enggak al-hukmu gimana beliau? Al-kullu hukmuna alal majmu. Kata beliau al-kul itu al-hukmu alal majmu. Ah. Sedangkan yang kedua ada istilah al-kulliyah. Al-kulliyah itu apa? Dia itu al-hukmu alal jami. Ini perbedaannya di sini. Sedangkan di sana ada juga istilah al-juz wal
juz'iyah. Kita bahas dulu sebagian ini. Kata beliau, al-kul itu al-hukmu alal majmu. Sedangkan kuliah dia itu al-hukmu alal jami. Apa perbedaannya? Perbedaan kata kuncinya ada di al-jami dengan al-majmu. Kalau al-majmu, penghukuman terhadap sesuatu itu, dia itu ma'a adamil istiqlal. Sedangkan jami dia itu ma'al istiqlal. Apa maksud daripada ma'adamil istiqlal? Apa maksud daripada ma'al istiqlal? Kalau ma'adamil istiqlal menghukumi sesuatu tidak secara satuannya. Jadi yang dihukumi itu adalah sekelompokannya. Ini namanya al-majmu. Majmu itu sekelompok yang dihukumi. Tanpa melihat satuan individu yang ada di dalamnya. Itu namanya al-majmu. Sedangkan al-jami dia itu ma'al istiqlal. Ketika menghukumi secara keseluruhan itu, dia juga melihat satuan individu yang ada di dalamnya. Misal, ketika saya mengatakan kullu tulab, ini kullu tulab, nah ini, misal saya mengatakan semua tolib atau semua pelajar Muhammadiyah mereka itu semuanya sukses. Ketika saya mengatakan itu, kenapa saya mengatakan semua pelajar Muhammadiyah itu sukses? Karena yang saya hukumi adalah keseluruhan. Dan saya ketika menghukumi melihat masing-masing individu yang tercakup pada at-tulab al-Muhammadiyah. Jadi mbak yang awal ini saya hukumi juga. Saya lihat. Kemudian saya hukumi. Kemudian yang sampingnya saya hukumi juga. Sampingnya saya hukumi sampai keseluruhan. Sehingga menghasilkan kullu tulab Muhammadiyah najihun. Ya. Sedangkan al-hukmu alal majmu, misal ketika saya mengatakan kullu bani tamim, ini enggak asing ini. Istilah bani tamim ini untuk Diu enggak asing. Yahmiluna as-sahrata al-azimah. Misal, ketika saya mengatakan semua Bani Tamim membawa batu yang besar. Sekarang pertanyaannya, apa semua Bani Tamim itu mungkin untuk membawa batu yang besar? Enggak kan? Kenapa? Karena boleh jadi di dalamnya itu ada anak kecil. Kemudian ada juga orang tua renta. Ada juga seorang bayi. Dan lain sebagainya. Sehingga yang kita hukumi di sini walaupun menggunakan kulu tidak secara satuan-satuannya. Tapi secara kelompok. Yang kita hukumi kelompoknya. Atau perkumpulannya. Bukan masing-masing kita hukum. Sedangkan kullu tulab tadi, sebagaimana yang saya jelaskan, saya melihat, mensurvei masing-masing daripada hadir di sini semuanya itu sukses. Sehingga saya mengatakan kullu tulab al-Muhammadiyah najihun. Bisa membedakan antara al-hukmu alal majmu' dengan al-hukmu alal
Bisa? Kalau al-hukmu alal majmu' gimana? Kita hukumi adalah kelompoknya tanpa melihat individu yang ada di dalamnya. Ya kan? Sedangkan yang ini yang apa? Al-hukmu alal jami' kita menghukumi secara keseluruhan plus melihat masing-masing daripada individu yang ada di dalamnya. Misal, saya kasih contoh. Ini ya. Ahlul Azhar ulama. Nah ini. Ini ya. Ahlul Azhar ulama. Nah, ini contoh aja, contoh. Orang-orang Indonesia yang ada di sini, ya, yang dia itu apa istilahnya itu punya keterkaitan dengan Al-Azhar, berarti dia itu adalah ulama. Berarti semua mahasiswa itu ulama. Loh, katanya Ahlul Azhar ulama. Ayo. Berarti yang kita hukumi apa? Kelompoknya. Apa? Yang kita hukumi majmu'nya tanpa melihat masing satuan-satuan individu yang ada di dalamnya. Sehingga kita sah-sah saja kita mengatakan Ahlul Azhar ulama atau mahasiswa itu ulama. Itu, mahasiswa ulama, sah-sah saja. Sedangkan juz ini, al-juz ini dia itu matarokkaba minhu wa min ghairihi kul. Ini. Sedangkan al-juz'iyah dia itu al-hukmu ala ba'dil afrod. Ini. Al-hukmu ala ba'dil afrod. Contoh. Al-hukmu ala ba'dil afrod apa? Contoh aja sini. Berarti ba'dut tulab al-Muhammadiyah Najib. Oke, di sini ya. Berarti ini contohnya. Adalah contoh daripada juz'iyah itu apa? Juz'iyah itu adalah menghukumi sebagian afrod. Menghukumi sebagian individu. Dengan apa di sini? Dengan catatan. Dengan catatan di sini itu sama dengan ini. Ma'al istiqlal. Dengan melihat satuan-satuan individunya. Paham ya? Sedangkan juz ini matarokkaba minhu wa min ghairihi kul. Juz itu, dia itu adalah di mana kul terangkai dari dirinya dan terangkai dari sesuatu yang lain daripada yang sesuatu itu. Contoh, misal. Apa? Coba kasih contoh sesuatu yang terangkai dari beberapa hal. Apa? Kipas. Ya udah rumah. Ini contoh rumah. Nah, ini anggap saja rumah gitu. Walaupun gambaran saya jelek. Oke, rumah itu dia itu adalah keseluruhan. Keseluruhan itu disebut sebagai kul. Loh, kok bisa dia itu disebut sebagai kul? Ya, kul nanti saya jelaskan ada beberapa makna yang bisa dipakai di istilah kul. Kemudian juz ini dia itu adalah bagian. Bagian apa? Rumah. Rumah itu terangkai daripada apa? Dinding, kemudian atap, kemudian pondasi. Tadi pondasi, dinding, kemudian atap itu adalah juz. Juz'un. Jamak daripada juz itu apa? Ajza. Ketika juz ini dia itu berkumpul,
dengan jus yang lain, maka nanti akan menghasilkan kul atau membentuk kul ini. Gitu. Sini. Paham ya? Mudah atau sulit? Sulit. Saya nggak tanya kamu yuk. Saya sudah pastikan kamu kesulitan ini. Ya. Yang lainnya. Dio ini lakon. Kalau di apa? Di film-film itu ada pemeran utama. Biasanya pemeran utama itu kalah dulu. Nggak tampil dulu. Ya. Kalau dulu ada film Ultraman biasanya itu ketika mau kalah kemudian ada bunyi ting tung itu. Nah, itu baru kekuatannya muncul. Lah Dio kayak gitu. Awal-awal itu dia itu ya seolah-olah biasa saja. Tapi ketika teman-teman sudah beranjak melesat, nah ini Dio bisa melesat 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Itu doa, bukan kenyataan. Harus di itu ya, harus diamini loh ya. Harus diamini. Itu, ya. Majelis yang mubarok yang berkah ini dia itu harus banyak-banyak mengamini doa yang baik. Doa yang baik itu diamini. Nah, oke, kembali. Ini ya. Saya ulangi lagi di sini biar lebih paten lagi pemahamannya. Ada istilah kul, ada istilah kulliyah, ada istilah juz dan juz'iyah. Istilah kul, dia itu adalah al-hukmu alal majmu. Dia itu adalah menghukumi keseluruhan. Keseluruhan apa? Tapi dia yang dihukumi itu adalah majmu'nya. Bukan masing-masing yang kita hukumi, tapi adalah sekelompoknya yang dihukumi. Perkumpulannya. Ya. Tanpa melihat satuan-satuan individu yang tercakup di dalam maudhu'nya. Gitu. Nah, makanya dia al-hukmu alal majmu' ini diidentifikasikan dengan istilah atau didiksikan ma'a adamil istiqlal. Sedangkan yang kedua ada namanya kulliyah. Kulliyah itu al-hukmu alal jami', menghukumi secara keseluruhan. Keseluruhan apa? Keseluruhan daripada masing-masing individu yang tercakup pada maudhu. Ini saya yakin lupa lagi. Istilah maudhu dan mahmul. Iya. Ini saya agak meragukan ya. Soalnya tadi pas saya lihat sini, oh kayak nggak ngeh gitu. Yang laki-laki gitu. Yang perempuan juga lebih banyak yang nggak ngehnya lagi. Gitu. Oke. Oke, saya tes dulu. Saya tes. Maudhu itu apa? Hmm. Kita bukan belajar ilmu mustalahul hadis. Jadi kullul fan mustalahat. Setiap fan ilmu ada istilahnya masing-masing. Kalau kita belajar ilmu mantik berarti yang kita maksud adalah istilah yang ada di ilmu mantik. Nah, maudhu itu apa? Apa maudhu? Maudhu. Apa Mas Ita? Maudhu apa? Oke, misal. Ini harus dikasih contoh. Harus dikasih contoh. Gini, misal ya. Kita mengatakan Diu apa? Diu ganteng. Oke, siap. Oke. Diu ganteng. Nah, misal, Masita menghukumi Diu itu ganteng. Nah ya. Oke, Diu itu ganteng. Diu itu apa? Maudhu. Sedangkan ganteng ini adalah
Mahmud. Tadi yang ngomong. Iya. Kata Mas itu, katanya ini. Enggak, kembali lagi ya, kembali lagi. Nah, yang dimaksud dengan al-hukmu alal jami, kita itu menghukumi secara keseluruhan. Keseluruhan yang kita hukumi adalah jami. Jami'nya, jami itu apa? Jami itu ma'al istiqlal. Semuanya, misal ketika kita mengatakan kullu tulab Muhammadiyah najih. Andai kan kita asumsikan saja, kullu tulab najih ini, kullu tulab, di mana di sini ada berapa orang? 70 mungkin. 70 ada? 60, oke, 60. Semuanya kita hukumi sebagai najih. Dan kita ketika menghukumi melihat masing-masing individu yang berada dalam cakupan maudhu ini. Tulab Muhammadiyah ini kan maudhu ya. Sedangkan najih ini mahmul. Nah, gitu loh maksudnya. Enggak ya, sekarang ya. Itu harus dipancing ya. Teman-teman ini harus dipancing lagi gitu. Baru nanti bisa masuk ke pembahasan. Itu namanya kuliah. Sedangkan istilah yang ketiga ada namanya juz. Juz itu apa? Juz itu ma tarakkaba minhu wa min khairihi kul. Di mana kul? Kul itu secara keseluruhan rangkai darinya dan sesuatu yang lain. Atau bahasa gampangnya, juz itu adalah sesuatu yang merangkai kul. Atau dia itu adalah suatu bagian yang dimana ketika dirangkai oleh bagian yang lain akan membentuk keseluruhan. Tubuh kita ini adalah kul. Tubuh kita ini ya. Satu kepala kita itu namanya juz. Dua bagian tangan kita itu namanya juz juga. Kemudian kaki kita itu juz, badan kita juz. Apa? Juz asok. Nih, kita masih belajar tapi pikirannya makanan aja gitu kan. Iya. Iya yuk. Sabar. Oh, ini. Oke, itu yang ketiga, istilah ketiga ya. Jadi kemudian istilah yang keempat ada namanya juz'iyah. Juz'iyah itu apa? Al-hukmu ala ba'dil afrod lah. Juz'iyah ini dia itu adalah pasangannya ini. Kuliah. Kalau kuliah itu yang dihukumi secara keseluruhan, kullu tullab Muhammadiyah najihun. Sedangkan contoh juz'iyah itu ba'du tullab Muhammadiyah najihun. Sebagian. Itu sebagian saja. Nah, untuk lebih jelasnya, ba'du tulab, kemudian kullu tulab, dia termasuk qodiyah apa? Nanti dia itu akan dibahas di pembahasan qodiyah wa ahkamuha. Yang penting kita tahu istilah ini. Itu.